Hari ini saya akan bicara tentang pintu gerbang mujizat. Berapa banyak Anda yang mau alami mujizat dalam hidupmu? Berapa banyak saudara yang hari ini sedang bergumul dalam doa? Berapa banyak yang doanya sudah dijawab? Hanya 2 orang yang angkat tangan. Berapa banyak yang belum dijawab? Ketika Anda datang berdoa, maka Tuhan selalu menjawab kita dengan 3 jawaban. Iya, tidak, tunggu. Jemaat paling suka kata yang mana? Saya ulangi lagi. Ketika Anda datang berdoa, Tuhan datang menyembah Tuhan 1 jam, maka Tuhan akan jawab Anda dengan 3 jawaban. Ya, tidak, tunggu. Saudara paling suka jawaban yang mana? Dulu ya saya seperti Anda dulu. Tapi sekarang saya siap terima 3-tiganya. Amin. Karena 3-tiganya jawaban Tuhan. Kalau Tuhan jawab hari ini, Anda belum pernah lihat uang 1 miliar. Dan kalau Tuhan kasih hari ini, saya khawatir. Apa yang saya khawatirkan? Anda kawin lagi. Karena Anda bingung uang banyak ini mau pakai untuk apa. Karena itu ada wait-nya, ada tunggunya. Tuhan siapkan hati kita. Sehingga ketika uang itu datang, kita bisa mengaturnya. Kita bisa mengelolanya, dipakai untuk memuliakan nama Tuhan. Bukan untuk mencemarkan nama Tuhan. Amin. Makanya prinsip kerajaan Allah tidak pernah dimulai langsung dengan hal yang hebat. Enggak. Kerajaan Allah tidak pernah dimulai langsung dengan hal yang hebat. Kerajaan Allah selalu dimulai dengan hal-hal kecil lebih dulu. Setia dengan perkara kecil, maka kita akan dipercayakan perkara besar. Dan banyak anak Tuhan, banyak orang Kristen tidak dipercayakan perkara besar karena tidak mulai setia dengan hal-hal kecil. Nanti kita perhatikan 1 Samuel pasal yang ke-17. 1 Samuel 16 Daud diurapi dengan urapan dari tabung tanduk anak domba. Beda saudara ya. Dari tabung tanduk anak domba. Beda dengan dari buli-buli berisi minyak. 1 Samuel pasal 10 berkata, Saul diurapi dengan buli-buli berisi minyak. Buli-buli karya manusia, tabung tanduk karya Allah. Beda, beda wadahnya. Hari ini saudara dan saya, Tuhan ingin mengurapi saudara dengan karyanya, wadahnya sendiri. Dan Alkitab katakan begini kalau kita lihat gaya hidupnya Daud. Firman Allah berkata, promosi itu dimulai dari rumah. Entahkah rumah fisik saudara atau rumah rohani saudara. Anda nggak akan jadi besar ketika Anda jadi gelandangan di luar. Anda akan jadi besar ketika Anda ada di rumah. Anda harus punya my home. Katakan amin. Ada penjahat juga punya rumah. Tapi tidak pernah ada tulisan sweet at house. Nggak ada. Tapi sweet at home. Anak-anak pasti pulang ke rumah, suami akan pulang ke rumah. Dengan masalah persoalan dia pulang ke rumah. Dan dia ceritakan istrinya masih dengar. Anak-anak pulang dengan persoalan, orang tua masih dengar. Dia pulang bawa masalah dan mereka bergumul bersama. Di rumah itulah maka dipromosi. Daud itu dari 8 bersaudara, dia nomor 8-nya. Yang pergi perang cuma 3 orang. Masih ada kakak nomor 4, nomor 5, nomor 6, nomor 7 masih ada di rumah. Masih ada 4 saudaranya. Ketika disuruh mengambil bekal pergi ke ketiga kakaknya, Eliab, Syama, dan Abinadab, dia nggak komplain. Kalau kita melayani dengan tidak komplain, kalau kita bekerja dengan tidak komplain, kalau kita bisnis dengan tidak komplain, sebenarnya Tuhan sedang menguji hati kita. Makanya kenapa banyak orang tidak dipercayakan perkara besar? Karena kita gagal dalam menjaga sikap hati kita. Daud itu keluarganya keluarga miskin. Berapa banyak dombanya? Yang paling tahu kakak yang paling tua. Yang namanya Eliab. Bukan 23 ekor, bukan 230 ekor. Tapi 2 atau 3 ekor. Oke, kita ambil yang maksimal. 3 ekor saja. Dan Daud bertanggung jawab. Mana tanggung jawabnya? Dia cerita kepada Saul. Ketika singa datang menerkamnya, maka aku mengejarnya. Bapak Ibu pernah lihat ada orang kejar singa? Pernah lihat? Daud cerita, aku mengejarnya. Dan kalau singa itu balik dan mau menerkam aku, maka aku pegang janggutnya. Ini singa lapar loh, predator. Dan kalau dia melawan, maka aku membunuhnya. Bapak Ibu keluar ini, turun ke bawah, ke mall. Ada orang yang pakai janggut.
Anda nggak kenal, Anda datang dan Anda katakan Anda cabut beberapa urat dari situ. Saya percaya dia akan avoker saudara dan Anda KO di situ. Kenapa? Dia nggak kenal Anda. Tiba-tiba Anda datang cabut janggutnya. Ini singa. Tanggung jawab, bertanggung jawab dalam tanggung jawabnya. Hari ini Tuhan sedang cari anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang bertanggung jawab dalam panggilan yang Tuhan percayakan kepada mereka. Saudara tahu, sebuah visi dari Tuhan selalu ada tantangannya. Kalau kita bilang sebuah vision datang dari Tuhan, maka tanpa tantangan, maka itu bukan visi dari Tuhan. Tapi sebuah visi dari Tuhan selalu ada tantangannya. Saya nggak dengar amin, semua sunyi, senyap, tenang, hening. Ketika Tuhan berkata kepada Musa, pergi bebaskan orang Israel. Seruannya telah naik sampai ke hadapanku. Musa alasan lagi, karena dia pangeran di Mesir, yang jadi raja sekarang itu adalah saudara tirinya. Dan dia berkata, aku nggak pandai bicara. Kalau gitu panggil abangmu, panggil bungmu, panggil kakakmu. Dia akan jadi juru bicara bagi engkau. Ketika Harun dan Musa siap, Tuhan katakan, aku akan keraskan hati Firaun. Sebuah visi dari Tuhan bukan berarti jalan tol, bukan berarti the highways. Sebuah visi dari Tuhan pasti ada tantangannya. Dan tujuan dari tantangan datang bukan menghancurkan saudara. Tantangan datang supaya Anda melihat mujizat terjadi dalam hidupmu, pembelaan Tuhan terjadi dalam hidupmu, dan orang tahu bahwa saudara adalah milik kepunyaan Allah sendiri. Amin. Kalau kita lihat hari ini, Keluaran pasal 27 ayat 16. Boleh ditunjukkan dulu dari pertama temanya belum ditunjukkan. Ya. Oke. Tema kita hari ini adalah pintu gerbang mujizat. Keluaran 27 ayat yang ke-16. Tetapi untuk pintu gerbang pelataran itu tirai 20 hasta dari kain ungu tua, kain ungu muda, kain kermisi, dan dari lenan halus yang dipintal benangnya. Tenunan yang berwarna-warna dan 4 tiangnya dan 4 alas tiang itu. Kita bicara tentang tabernakel Musa hari ini. Keluaran 38 ayat 18 sampai ayat yang ke-19. Tirai pintu gerbang pelataran itu tenunan yang berwarna-warna dari kain ungu tua, kain ungu muda, kain kermisi, dan dari lenan halus yang dipintal benangnya. 20 hasta panjang, 20 hasta itu 9 meter saudara. Satu hasta itu 0,45 meter. 0,45 meter atau 45 sentimeter. Jadi kali 20 kali 0,45 itu dapat 9 meter. Ukuran hasta itu dari sikut kita sampai ujung jari tengah. 0,45 meter. Satu hasta. Dan dikatakan tetapi tingginya yang juga lebar kain itu adalah 5 hasta. 5 hasta itu 2,25, 2,1 meter. Sama dengan tinggi layar pelataran itu. Keempat tiangnya dan keempat alas tiang itu dari tembaga. Tapi kaitan-kaitannya dari perak. Dan juga salut kepalanya serta penyambung-penyambungnya dari apa? Dari perak. Saya mau tunjukkan saudara, Keluaran pasal 25 ayat yang ke-40. Keluaran 25 ayat 40. Tolong multimedia bantu saya. Keluaran 25 ayat 40, Ron. Keluar dulu dari PPT tadi. Keluaran 25 ayat 40 berkata, dan ingatlah bahwa engkau membuat semuanya itu menurut contoh yang telah ditunjukkan kepadamu di atas gunung itu. Kalau kita baca Keluaran 25 ayat 1, ayat 40 ini ayat yang paling terakhir sebenarnya ini. Dan dikatakan Tuhan katakan kepada Musa begini, kalau dari ayat 1 sampai ayat 40 menjelaskan tentang bagaimana prosedur membangun kemah suci. Dan Tuhan tutup dengan Tuhan berkata kepada Musa begini, bahwa dan ingatlah, ini harus semua kita ingat,
Bahwa engkau membuat semuanya itu menurut contoh yang telah ditunjukkan kepadamu di atas gunung itu. Jadi pelayanan ini ada aturan mainnya, ada contoh. Tadi kita baca di dalam Keluaran pasal yang ke-27 ayat 16, Keluaran 38 ayat 18 sampai 19. Enggak ada satu ide Musa pun. Musa ini adalah seorang yang pintar, seorang arsitek. Saya baca sebuah literatur kuno waktu saya kuliah S3. Baca sebuah literatur kuno dikatakan begini. Bahwa yang membangun piramida itu nama Musa ditulis di sana. Dia salah satu arsiteknya di sana. Ilmu dalam arsitek itu ada di Musa. Jadi dia yang punya pikiran sehingga semua namanya ditulis di sana, diukir di sana. Tapi ketika dia lari dari Firaun, maka Firaun menulis sebuah dekret menghapus semua nama Musa. Dari semua yang ada di Mesir. Kalau hari ini Bapak Ibu pergi ke Mesir, saya satu kali ke Israel itu lewat Mesir. Dan saya tanya kepada guide, hari ini ada cerita Musa enggak di sini? Enggak ada sama sekali. Saya katakan dia kan pangeran. Dan Firaun agung waktu itu mau angkat dia menjadi penggantinya. Orang ini seorang pangeran punya influence pengaruh yang luar biasa. Tapi ketika Tuhan menunjukkan kepada dia untuk membangun pelayanannya, untuk membangun kerajaannya di muka bumi ini melalui tabernakel Musa yang kita baca tadi, maka enggak ada satu ide Musa yang dia sampaikan di sana. Semua ukuran, semua warna, semua nama kain, semuanya datang dari Tuhan. Itu dulu. Ini dulu supaya Bapak Ibu awalnya ngerti. Nanti sebenarnya semuanya dikirim pada sebuah pribadi namanya Yesus Kristus. Tapi semua ide pelayanan itu datangnya dari Tuhan. Pintu gerbang tabernakel Musa ini terdiri dari tirai. Tirai itu kain penutup, saudara ya. Itu sepanjang 9 meter, ya, 20 hasta. Dengan tinggi lebarnya 2/4 meter. Dan ada warnanya, biru langit, ungu, kermisi, atau merah darah. Kalau kita CKF ini kebanyakan biru langit dan warna merah darah. Selalu itu orang-orang orang-orang karismatik selalu pakai seperti itu. Dan lenan halus putih yang dipintal benangnya. Jadi ada 4 warna, biru langit, ungu, kermisi atau warna merah darah dan lenan putih yang dipintal benangnya. Saya tunjukkan di sana. Tirainya itu ada yang namanya kain penutup, ya. Dikatakan itu harus ada warnanya, ada warna biru langitnya, ada warna ungunya, kermisinya, dan ada lenan halus di sana. Dan itu disanggah pada 4 buah tiang. Dikatakan disanggah pada 4 buah tiang yang dikatakan begini, 4 buah tiang dari tembaga dan berdiri atas 4 alas atau kaki dari tembaga. Kita bisa lihat di sana ya. Kaitan-kaitannya, salut kepalanya di atas kepala keempat tiang itu ada salut kepalanya. Serta penyambung-penyambungnya dibuat dari perak. Nanti kita lihat arti rohaninya. Pintu gerbang itu bagi saya adalah jalan masuk ke dalam kerajaan Allah. Yohanes pasal 10 berkata, Yesus berkata, akulah pintu. Amin. Kalau kita bilang tahun ini adalah tahun Tuhan membuka pintu, maka pintu yang dibukakan Tuhan bagi kita adalah pintu pelayanan. Bapak Ibu harus tahu bahwa ada 5 berkat. Ada 5 privilege ketika kita melayani Tuhan. Yang pertama kita dapat yang namanya tuntunan Tuhan. Kemudian yang kedua kita dipimpin oleh Tuhan. Yang ketiga adalah kita dapat promosi Tuhan. Yang keempat itu adalah kita dapat kingdom supply. Dan keempat kita dapat kuasa Tuhan. Jadi kalau orang tidak melayani dia nggak dapat apa-apa. Dan pintu gerbang itu adalah jalan masuk ke dalam kerajaan sorga. Boleh next? Bisa di next Roni ya. Pintu gerbang itu adalah jalan masuk ke dalam kerajaan sorga. Pengertian rohaninya, pintu gerbang adalah kita harus percaya
pada Yesus sebagai kepala. Katakan amin. Saudara tahu bahwa hari-hari ini kita akan diperhadapkan dengan kegoncangan masalah yang akan terjadi di depan kita. Dan persoalan yang akan terjadi di depan kita one day nanti adalah satu waktu nanti Anda nggak akan bisa belanja pakai uang cash nanti. Anda akan belajar pakai kris atau QRIS. Ya. Anda pergi ke Singapura atau ke luar negeri sekarang, yang penting ada handphone, bisa di-download, ada QRIS-nya, ada mobile bankingnya, Anda bisa belanja, Anda nggak perlu tukar uang dolarnya di negara di mana Anda bisa pakai QRIS. Anda bisa belajar, tapi one day Anda akan nanti ditaruh chips di lengan tangan kanan dan di bagian batasan antara rambut dahinya. Jadi Anda kemana-mana dipantau sama satelit, Anda nggak bisa sembunyi, Anda mau belanja tinggal Anda kasih kepalamu atau kasih tanganmu langsung. Dan kalau Anda nggak pakai itu, Anda nggak bisa belanja. Dari orang pendudukan paling tinggi sampai paling rendah, Anda nggak bisa belanja. Dari orang kaya sampai orang paling miskin nggak bisa belanja. Karena tidak menerima uang cash lagi. Dunia yang akan datang ini nggak mudah bagi kita. Kasih tahu kiri kanan, tapi itu kesempatan untuk beritakan Injil bagi banyak orang. Amin. Pintu gerbang adalah kepala lewat Injil atau lewat firman Allah. Hari ini kalau Anda sukses, hari ini kalau Anda berhasil, hari ini kalau Anda dipakai Tuhan, maka orang harus melihat Yesus dalam saudara. Sebaliknya kalau orang ngatai saudara, orang nipu saudara, bawa lari uang yang Anda pinjam baik-baik, menolong orang lain, tapi orang lain perlakukan Anda dengan tidak baik, jangan marah. Jangan tersinggung, jangan sakit hati. Kalau ada orang tipu saudara, orang gak tipu Anda, orang tipu Tuhan. Kalau orang ngatain saudara, orang gak katain saudara, orang ngatain Tuhan. Kenapa? Have Jesus live in us. Yesus ada dalam saudara, itu adalah pengharapan akan kemuliaan. Anda bukan milikmu, tapi Anda milik Kristus. Jadi kalau saya milik Kristus, saya nggak takut saudara. Kalau saya milik Kristus, kalau ada orang bicara saudara, Anda tuh barang bagus. Kalau Anda hidup benar, lalu orang bicarakan saudara, itu barang bagus. Yang kedua, kalau orang bicarakan saudara di belakang, maka dia tidak akan pernah ada di depan saudara. Dia ada di mana? Di belakang terus. Kasih tahu kiri kanan, hati-hati loh, jangan bicarakan orang di belakang. Kasih tahu kiri kanan, hati-hati lu, jangan bicarakan orang di belakang. Ya. Haleluya. Yohanes pasal 1 ayat 12 berkata begini, tapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Saya ingat satu waktu, saya pergi pelayanan ke satu kota. Saya naik di pesawat, saya selalu minta yang emergency seat. Dan saya minta duduk di lorong supaya gampang keluar pergi ke toilet. Saya lihat ada seorang ibu yang datang dan dia bukan orang percaya, berpakaiannya lengkap, make up-nya lengkap. Ketika dia datang, dia langsung duduk agak ke jendela. Waktu dia duduk, lalu Roh Kudus ngomong kepada saya, beritahukan kepada ibu itu, cabut gugatannya karena aku akan memulihkan keluarganya. Saya lihat ibu ini, saya nggak kenal. Orang lagi angkat barang taruh di atasnya, dan lagi orang jalan keluar masuk, saya sudah duduk, saya pindah ke kursi tengah, dan saya katakan, ibu, tadi Tuhan ngomong kepada saya, supaya ibu cabut gugatan ibu, karena Tuhan akan pulihkan ibu. Bapak ibu tahu, dia make up-nya lengkap pakai eyeshadow blush on, di mana tuh eyeshadow-nya itu? Mas ya, eyeshadow, pakai blush on, pokoknya mukanya penuh make up, dia pokoknya dandannya cantik sekali. Bapak ibu tahu, ketika saya kembali ke kursi saya lihat wajahnya, itu wajahnya udah hitam saudara. Karena kenapa dia nangis. Dia nangis ketika pesawatnya sudah take off, pesawatnya sudah datar, lampunya untuk pakai seat belt-nya udah mati. Saudara tahu, dia nangis bukan pelan, dia nangisnya sudah sesegukan. Sampai kiri kanan muka belakang itu sudah liatin, karena nggak ada orang di tengah-tengah. Pramugari lewat liatin saya, 1 kali, 2 kali, 3 kali saya mulai berpikir, apa yang pramugari pikir?
Kenapa? Karena gak ada lagi orang di tengah-tengah. Yang pramugari pikir, suami gak tahu diri bikin istri nangis di dalam pesawat. Saya duduk, saya ngomong ke Roh Kudus. Pakai ngomong tadi Roh Kudus bahwa ibunya nangis seperti ini dong. Dia nangis saudara, mukanya belepotan jadi hitam. Saya sudah mau ke toilet, sudah rasa terkencing-kencing. Semua orang pelototin saya dalam pesawat. Saya duduk dan kurang lebih biasanya 20 menit pesawat mau landing. Pilotnya berkata, sebentar lagi kita akan landing. Dia mulai ambil make up-nya, dia mulai make up saudara. Ketika pesawat landing, langsung dia balik ke saya dan dia ngomong, dia balik ke kursi tengah tadi. Dan dia katakan, Bapak dukun ya. Saudara tahu begini, berita televisi menyajikan hal-hal tentang dukun lebih daripada orang Kristen mempraktekkan karunia-karunia roh. Ada 9 karunia utama, 33 karunia motivasi. Mengajar salah satu karunianya, tapi ada karunia ngusir setan. Ada karunia deliverance, ada karunia kelepasan, ada karunia kesembuhan. Ibu tadi disembuhkan oleh Tuhan. Ada karunia di mana Anda membangkitkan orang mati. Ya, beberapa kita punya ibadah healing and prophecy. Itu diumumkan kalau ada yang mati bawa ke gereja. Pekerja tanya ke saya, Pak Gembala, kalau nggak bangkit gimana? Sudah ada pendeta, kita kuburkan. Mereka tanya ke saya, Pak, kalau nanti Bapak doain nggak bangkit bagaimana? Kita doa dulu, kalau nggak bangkit kita kuburkan. Tanya Pak Joni itu karena, ya, sampai, ya, diumumkan Bung, Pak Pendeta, kita umumkan, Minggu akan ada ibadah healing and prophecy, bawa orang mati kalau diizinkan keluarga. Itu pekerjaannya ngomong, gak kedengaran langsung ke saya, tapi mereka bilang, Pak kalau nggak bangkit gimana? Sudah ada pendetanya, langsung kita kuburkan. Sudah ada keluarga yang datang, yang penting kita doakan dulu. Haleluya. Gereja harus mempraktekkan ini. Dan saya ingat, dan saya katakan kepada dia, Ibu, saya bukan dukun. Saya peltu. Apa itu peltu? Pelayan Tuhan. Saya hamba Tuhan. Oh, kok Bapak bisa tahu saya? Saya enggak tahu. Roh Kudus yang beritahukan apa yang sedang Ibu jalani. Apa yang sedang Ibu alami. Dia katakan, hari ini saya mau langsung ke pengadilan, mau ceraikan suami saya. Tapi ketika saya nangis, ada suara di hati saya berkata begini, lakukan apa yang dikatakan oleh Bapa di samping kamu itu, cabut gugatanmu. Hari ini saya bukan pergi ceraikan suami saya mau cabut gugatan. Dan saya percaya bahwa keluarga saya akan dipulihkan oleh Tuhan. Mujizat masih terjadi sampai hari ini. Amin. Ada kalanya kalau saya di bandara, istri saya katakan, kamu jangan kemana-mana. Kenapa? Karena biasanya saya tuh pergi nginjili orang. Yang gak enak itu kalau saya pergi nginjili ibu-ibu, ada suaminya dan saya gak kenal orangnya. Biasanya Anda harus ikut kelas penginjilan, nanti diajarkan oleh Pak Yopi. Ya. Belajar penginjilan, supaya kita mengerti bagaimana kita injili orang simpel, sederhana, tapi sampai ke hatinya. Anda sebelum naik pesawat, 1 jiwa sudah diselamatkan bagi Tuhan. Yesus adalah sentral daripada semua pelayanan kita. Sentral pelayanan bukan pribadi. Sentral pelayanan bukan orangnya. Sentral pelayanan bukan organisasinya. Karena arti gereja itu ada 4. Yang pertama, gereja itu adalah am. Gereja yang kudus dan am. Ingat, kita punya janji iman. Gereja yang kudus dan am itu personal. Am itu pribadi. Gereja itu pribadi. Gereja itu organisme. Yang kedua, gereja itu organisasi. Yang ketiga, gereja itu bangunan fisik. 4 persegi gereja itu bangunan fisik. Dan yang keempat, gereja adalah all saints movement. Gereja kita adalah tubuh Kristus. Jadi sebenarnya awalnya Tuhan gak pernah membangun Denom. Denom dibangun di dalam Kejadian pasal yang keempat oleh Nimrod. Kejadian 10, Kejadian pasal 11. Dibangun oleh Nimrod. Mari kita bangun bangunan sampai ke langit. Dan mari kita cari nama. Punya nama boleh, tapi yang gak boleh cari nama. Denominasi itu dari Denom. Tuhan gak pernah bangun Denom. Tuhan bangun tubuh Kristus dan dialah kepala. Amin, cuma 1 orang. Haleluya. Amin.
Jadi mungkin bagian saya tangan kanan, bagian Pak Richard mungkin tangan kiri, bagian mulut ya mungkin Pak Pendeta Yopi, ya bagian mata mungkin Pak Pendeta Hengki, ya mungkin bagian jantungnya ada ibu-ibu, bapak-bapak. Kita dapatkan bagian di bagian tubuh Kristus. Kemudian Yesus adalah kepala, kemudian kita bisa bekerja sama-sama, komandonya dari kepala. Efesus pasal yang pertama, ayat 22-23. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus. Diletakkan di bawah kaki Kristus berarti diletakkan di bawah mana? Siapa? Jemaat Tuhan. Amin. Dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Yesus adalah kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, bukan the norm, tapi tubuhnya, yaitu kepenuhan dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Kita belajar tadi, ayat yang tadi kita baca pertama tadi. Dari awal kita baca tentang Keluaran 27 dan Keluaran 38 tadi ayat 18-19. Dan kita baca di situ bahwa tirai atau kain penutup, boleh ditunjukkan. Tirai atau kain penutup yang berwarna-warni itu menunjukkan pribadi Yesus. Yang dilukiskan oleh 4 Injil, yaitu Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Makanya pintu gerbang Injil, saya katakan ini pintu gerbang. Amin, namanya pelataran. Dikatakan bahwa kain ungu berbicara tentang Yesus sebagai raja dengan kuasa dan wibawanya. Dan itu dilukiskan oleh Matius. Ya. Matius melukiskan Yesus sebagai raja yang agung. Kemudian ada biru langit. Biru langit itu kalau kita keluar langit cerah. Dan kita lihat biru langit itu gambaran Yesus sebagai hamba. Dengan kuasa kebangkitannya yang dilukiskan oleh kitab Markus. Kalau kita belajar Alkitab maka ada 3 jenis hamba. Hamba yang pertama adalah hamba yang dapat dipercaya. Berapa banyak yang mau jadi hamba yang dapat dipercaya? Hamba itu bisa menaruh tangan di pangkal paha Abraham, mengambil sumpah pergi cari istri bagi Ishak. Namanya Eliezer. Jadi ada orang hari-hari ini namanya punya urapan Eliezer. Ya. Membawa orang melewati jembatan dan kita menjadi generasi jembatan. Hamba yang kedua adalah hamba yang keluar kerjanya jam 6 pagi dan selesainya jam 5 sore dapat upah 2 peser atau 1 dinar. Hamba upahan namanya. Hamba yang ketiga adalah hamba yang paling rendah namanya dulos. Dulos ini hamba yang tidak dihargai. Dulos ini adalah hamba yang paling rendah. Dulos ini kalau misalnya pada masa musim dingin dan suhunya turun di bawah 15 derajat, ya minus 15 derajat, tuannya kedinginan. Ditutup dengan kain, tetap kedinginan, dia harus peluk tuannya. Dan kalau tuannya tetap kedinginan, gak ada cara lain. Tuannya ambil pisau, lalu belah perutnya. Lalu memasukkan kedua kakinya ke dalam perut hamba ini yang namanya dulos. Dan besoknya mati. Ketika Yesus datang ke muka bumi ini, dia tidak mengambil rupa hamba yang dapat dipercaya. Dia juga tidak mengambil rupa hamba upahan, no. Tapi dia mengambil rupa yang namanya hamba bernamanya dulos. Dulos itu adalah punya hati yang selalu melayani. Dulos itu punya hati yang selalu, ini aku. Kalau aku buat sesuatu, aku enggak merasa bahwa aku buat ini. Aku ini cuma hamba yang tidak berguna apa-apa. Ada perumpamaan yang Yesus katakan begini. Adakah seorang hamba yang pulang dan dia berkata ini waktunya makan? Tidak. Ketika dia pulang, tuan rumahnya berkata, ikatlah pinggangmu dan layanilah aku. Dan ketika selesai layani, apakah dia mendapatkan pujian? Dia harus berkata, aku hamba yang tidak berguna dan tugasku hanya cuma melayani. Apa tugas saya? Sebagai gembala, saya bukan bos. Apa tugas saya? Saya pergi pelayanan di Sydney. Pernah pelayanan di Sydney 1 bulan, saudara. Dan saya pernah diajak teman saya untuk pergi ke tempat pengembalaan domba. Dan di sana kita bisa panggil domba dengan suara kita. Dia katakan begini, Pastor Luther, coba panggil domba, apakah domba mendengarkan suara Pastor Luther atau tidak sama sekali. Kita niru suara gembalanya itu. Saya panggil sampai suara saya sesak, sampai perutnya mulai lapar. Domba, bahasa Ibrani menjeling pun tidak. Kalau nggak ngerti belajar Ibrani ya. Ini ada Pak Yopi, ada ya dosen-dosen di depan kita. Menjeling pun tidak, mengelirik pun tidak. Teman saya panggil-panggil, dia katakan kita berdoa udah lapar. Panggil gembalanya.
Gembalanya turun, wuk, 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 wuk. Itu domba ribuan ekor tuh satu, lihat gini, langsung rrrr. Saya katakan kita bukan gembala domba ini. Domba mendengarkan suara gembalanya. Dari situ saya belajar. Saya lihat kemudian gembalanya itu dia naik di atas kudanya. Dan saya lihat ada 4 ekor anjing. Yang wow, 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 2 kiri 2 kanan. Ada kalanya anjing itu melompati domba-domba itu. Membawa mereka sehingga tetap ada di jalur. Dan tidak berjalan menurut keinginan mereka atau masuk ke jurang. Waktu saya lihat itu teman saya tanya, Pastor Luther itu yang mana? Naik kuda atau yang mana? Saya perhatikan pertama kali saya jawab, saya yang naik kuda dong. Dia katakan tidak, kita berdua yang 4 ekor itu. Saya ini adalah anjing yang menggonggong. Wak, 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 wak. Jangan. Waktu saya lihat itu, langsung saya taruh tangan saya di dada. Tuhan, ampuni kesombongan hamba-Mu. Pelayanan ini adalah tentang melayani. Kalau kamu mau jadi terbesar, hendaklah kamu jadi pelayan. Itu prinsip kerajaan Allah. Amennya pelan sekali. Kirmisi Yesus sebagai anak manusia di dalam sengsaranya yang dilukiskan oleh Injil Lukas. Yesus dikatakan seperti kermisi. Kemudian lenan halus, putih bersih. Yesus sebagai anak Allah dalam kemuliaannya. Dan Yohanes melukiskan itu. Jadi jelas semua gambaran tentang ungu biru langit, kermisi lenan halus adalah gambaran Kristus dalam kemuliaannya. Jadi harusnya ketika Anda dan saya terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Anda ada di pintu gerbang mujizat every day, every minute, every week, every month, every years. Anda akan mengalami mujizat demi mujizat terjadi dalam hidup. Amen. 33 tahun lebih saya melayani Tuhan. Pertama kali saya dulu gak mau full time. Waktu saya pacaran dengan istri saya, dia sudah full time. Dan dia berkata kepada saya mau suami yang full time. Saya katakan, kamu pasti salah pilih orang, saya gak mau full time. Karena saya mau jadi pengusaha. Saya sudah punya bisnis. Dan saya ingat satu waktu, gembala saya khotbah tentang Elisa terpanggil. Dia seorang yang kaya karena mengendarai 12 pasang lembu, berarti 24 ekor lembu. Dan Elisa menyembelih 24 ekor lembu, kayunya dipakai jadi kayu bakar. Lalu dia mengikuti Elia. Lalu gembala saya dari mimbar, dia berkata begini, saya tahu ada beberapa anak muda yang dipanggil oleh Tuhan, tapi selalu nolak-nolak. Nama saya pertama kali dipanggil. Di tengah-tengah ribuan orang, Luther! Semua jemaat tepuk tangan, penatua-penatua bilang gini, kamu mau lari kemana? Kamu mau lari kemana? Saya datang ke depan, kita ada 5 orang, kemudian kita didoain. Gembala saya katakan, saya kasih kamu waktu 2 minggu untuk kamu resign. Saya katakan begini, Om, saya bukan pekerja biasa. Kalau pekerja biasa hari ini bisa langsung keluar aja. Saya sudah kerja 10 tahun. Dan saya dipercayakan untuk ngurus perusahaan ini. Saya kasih waktu kamu 2 minggu. Dan dalam 2 minggu, 10 hari aja, bos besar saya, ketika saya telepon, saya mau resign, dia katakan begini, kamu gaji kurang. Gue naikkan gajimu. Saya katakan, bos ini bukan masalah gaji bos. Terus masalah apa? Saya mau melayani Tuhan. Hah? Mau melayani Tuhan? Kamu jangan kasih Tuhan saingan dengan saya gak ada saingan dengan Tuhan. Dia takut saudara. Padahal dia bukan orang percaya. Dia ateis, suka main judi. Saya paling sering kalau dia ajak saya minum kopi, saya sering tegur, bos jangan main judi. Nanti uang habis gak bisa bayar gaji anak-anak nanti. Uang gue banyak. Tapi ketika dia dengar saya mau melayani Tuhan, dia takut. Dia kata, sudah kamu bikin surat dari saya nanti saya tanda tangan. Kamu sudah siapkan orang, 10 hari. Saya datang ke gembala saya, Om sudah, kok cepat sekali Luther. Katanya Om bilang 2 minggu ini Tuhan lakukan lebih cepat 4 hari Om. Oh iya. Selasa kamu mulai masuk kantor. Saya pikir masuk full time kerja apa. Kita sudah terbiasa kerja di dunia marketplace. Bikin apa full time, apakah doa dari pagi sampai malam atau apa. Saya bingung.
Saya juga gak berpikir kalau jadi full time itu nanti digaji. Gak berpikir. Saya cuma datang melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Saya beritahukan kepada saudara. Salah satu penatua kami, sekarang sudah di almarhum. Dulu beliau itu adalah gembala di Jayapura. Ya, Pastor David Halim. Punya perusahaan besar di Ambon. Dia tinggalkan melayani Tuhan. Ketika pertama kali saya terima persembahan kasih, dia panggil saya, Luther sini. Kamu tahu Om kan? Om punya perusahaan 4. Dan Om serahkan semuanya. Om melayani Tuhan. Yang kamu terima ini gak cukup untuk kamu. Tapi kamu dengarkan apa yang Om ngomong. Kalau kamu kurang, jangan percaya Tuhan yang kamu sembah yang namanya Yesus kalau kamu kurang. Kalau kamu melayani Tuhan. Om bersaksi, Om serahkan 4 perusahaan Om gak kurang. Bahkan Om berkelimpahan. Kamu juga gak kurang. Dan saya bersaksi kepada saudara sampai hari ini dalam nama Yesus. Kita gak kurang. Kita bangun gedung gereja, dia ada di Makassar. Yang kepala pembangunannya di belakang Pak Joni di belakang itu. Hamba Tuhan besar di belakang. Beliau setiap minggu itu kita harus bayar pekerja begitu banyak di tengah-tengah pandemi. Ya, di tengah-tengah pandemi. Setiap hari Kamis selalu tanya, Papa Ute, ada uang. Uang itu bahasa Ibraninya kepeng. You know kepeng? Ya. Saya bilang, ada bos besar pasti tersedia. Setiap Sabtu selalu dibayar dan tidak ada hutang bank sama sekali. Tuhan sediakan sampai rumah Tuhan itu jadi. Saya beritahukan kepada saudara, Dia adalah Allah yang akan menyuplai kita. Kingdom supply, kingdom promotion akan dinyatakan bagi saudara. Saudara perhatikan begini, tirai atau kain penutup yang warnanya sama seperti ini terdapat pula pada 2 pintu lainnya. Dalam tabernakel, yaitu pintu kemah dan pintu tirai. Jadi kalau ada tirai untuk batasan dari ruang kudus ke ruang maha kudus, maka ada tirai, ada tabir di situ. Ya, kalau lihat ada saya kasih warna, itu warna apa ya? Hijau ya. Warna hijau seperti ada 3 malaikat, itu batasan tidak boleh ada yang masuk ke sana selain imam besar setahun sekali. Ya, dikatakan tirai itu covering ya. Kalau dalam bahasa Ibraninya itu berarti penutup. Ya. Maka ini berarti bahwa di dalamnya ada sesuatu yang dirahasiakan. Jadi kalau saudara dan saya masuk ke dalam ruang kudus, saya ajar jemaat kalau kita datang ibadah, datanglah utuh, jangan datang sudah khotbah, jangan datang gembala sudah memberkati saudara, jangan datang ketika ada pujian penyembahan supaya Anda mengalami hadirat Allah. Sebab di dalamnya ada rahasia besar. Rasul Paulus katakan gini, ibadah itu punya kuasa untuk mengubah kita. Di dalam ibadah ada rahasia besar. Amin. Ibadah itu mengandung rahasia. Saya ingat ketika saya bertobat, saya dulu kan nakal ya. Sehingga saya akhirnya jadi atlet bela diri taekwondo. Nakal saudara, punya sasana muridnya ada 1.000 orang. Saya nakal, satu waktu tahun 91 saya ikut retreat. Waktu itu Bethany, go to fruit, pergi menghasilkan buah. Saya naik, hari pertama, hari kedua, hari ketiga, saya nggak bisa ikut karena saya kerja. Saya ikut cuma sesi siang sampai sesi malam. Hari ketiga ketika saya naik, temanya adalah pemulihan hati anak dan orang tua. Dan saya ini sakit hati dengan papa saya. Ada di sini yang sakit hati dengan orang tua? Ada yang sakit hati dengan suaminya? Ada yang sakit hati dengan istrinya? Bapak-bapak ingat bahwa perempuan itu satu hari ngomong lebih banyak dari kita. Perempuan satu hari ngomong 50.000 kata. Dan laki-laki setengahnya 25.000 kata. Berarti siapa yang cerewet? Bapak-bapak harus ingat kalau perempuan cerewet itu tanda dia sehat walafiat. Jangan suruh, perempuan diam, gak bisa diam. Kalau suruh diam malamnya tidur ngigau. Ya. Laki-laki juga nggak bilang, dasar mulu cerewet. Jangan juga. Saya ingat ketika saya dilawat Tuhan, saya didoakan kelepasan di depan kurang lebih 2 jam. Ketika saya balik ke kamar, saya berdoa bisa 20 kali malam itu. Dalam 3 bulan ke depan,
Setiap malam saya berdoa bangun tuh bisa 15 kali sampai 20 kali. Dan Tuhan betul-betul hancurkan kesombongan saya. Hancurkan kekerasan saya. Setiap malam saya bangun ada suara, ayo doa, doa, bahasa roh, doa. Nggak tahu doa bilang apa. Dulu kan kalau kita tutup mata, ada makanan, nggak tahu ngomong apa. Pokoknya tutup mata aja, pokoknya buka mata, yang penting makan. Nggak tahu tutup mata itu doa atau tidak, pokoknya yang penting tutup mata. Jadi kalau Anda tutup mata, belum tentu Anda doa, siapa tahu Anda lagi tidur. Dan orang tidur di kursi itu abnormal. Karena kursi itu adalah tempat duduk, bukan tempat tidur. Tempat untuk tidur adalah tempat tidur, saudara. Benar atau tidak? Coba kasih tahu kadang. Haleluya. Dan kerajaan sorga itu merupakan rahasia. Anda sedang datang, nama gereja ini Christ Kingdom Family. Anda sedang datang salah satu daripada perpanjangan tangan sorga. Dan ada rahasia besar di sana yang Anda tidak mengerti, Anda jadi mengerti. Yang tadinya pintu tertutup dibukakan oleh Tuhan. Yang tadinya Anda lemah jadi kuat, yang tadinya tidak mampu jadi mampu, tidak bisa jadi bisa. Tidak tahu potensinya, sekarang tahu potensinya. Sekarang tidak mau untuk berjalan, sekarang Anda mau berjalan. Yang tadinya Anda berlari, tiba-tiba Anda jadi lemah berjalan. Yang tadi tidak mau berjalan, sekarang Anda mulai merayap. Terus bangkit dan Anda tidak akan pernah jadi kalah. Kalau Anda baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu tidak ada kata kalah. Kalah itu kalau Anda tidak mau melangkah lagi. Tapi Alkitab menulis kepada kita supaya kita menjadi para pemenang. Bahkan lebih daripada pemenang. Dan banyak perempuan-perempuan, wanita-wanita di sini yang lebih daripada pemenang. Kenapa? Suaminya pergi kerja 1 bulan. Capek-capek, setiap bulan terima gaji. Berikan ke istrinya. Dan istrinya habiskan hanya 2 hari di mall di sini. Berarti yang lebih daripada pemenang itu siapa, saudara? Perempuan. Perempuan lebih daripada pemenang. Benar. Setiap kali saya dapat juara pulang, medalinya saya gantung di leher istri saya. Siapa yang lebih daripada pemenang? Istri. Saya di sini ada bengkak, ada pecah di sini. Tapi dia dikasih medali. Dia lebih daripada pemenang. Dia nggak bertanding. Dia nggak lihat saya pertandingan. Tapi medali digantung di lehernya. Dia pemenang. Yesus naik ke atas kayu salib. Dan Yesus berkata, tetelestai. It is finished, selesai. Lalu dia berikan kemenangan kepada kita. Berarti siapa yang lebih daripada pemenang? Kasih tahu kiri kanan, lu itu lebih daripada pemenang. Jadi kamu kalau berjalan jangan tunduk ke bawah terus. Angkat muka ke atas dan lihat Raja kemuliaan. Haleluya. Matius 13 ayat 11 berkata, jawab Yesus kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan sorga. Tapi kepada mereka, nehi-nehi. Tidak. Jadi kalau saudara ada dalam kerajaan sorga, maka Anda akan diberikan karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan Allah. Dari mana saya bisa tahu bahwa ibu itu lagi ada masalah dan disuruh mencabut masalahnya? I don't know. Tapi Roh Kudus membukakan rahasia kepada dia. Hari-hari ini Tuhan sedang bawa saya untuk berdoa kepada orang-orang yang hamilnya 10 tahun, yang tidak hamil 10 tahun, dan ketika didoain, tahun depan hamil. Ada yang hamilnya sudah umur 46 tahun. Saya katakan kamu belum Sarah kok, seperti Sarah melahirkan umur 90 tahun. Kalau Anda search di Google, ada orang ibu-ibu, oma-oma yang pernah melahirkan umur 67 tahun dan itu tertua di dunia. Dan anak bayinya hampir 3 kilo. Laki-laki. Jadi kalau ibu-ibu umur 50 tahun, Anda juga bisa hamil. Tapi kebanyakan ketika Anda terima nubuatan, tolak dalam nama ini. Enggak terjadilah. Sarah enggak tolak tapi tertawa. Tuhan bilang dia tertawa. Sarah kata, aku tidak tertawa, dia tertawa. Tahun depan aku akan kembali dan dia hamil. Oma-oma hamil umur 89, melahirkannya umur 90 tahun. Di sini adakah yang umur sudah 89 tahun? Rawan. Ibu Nona sudah umur 89 tahun? Artinya mujizat masih ada. Tapi rahasia ini akan diketahui oleh siapapun yang percaya atau membuka hatinya untuk menerima Yesus di dalam firman-Nya.
Saudara, Tuhan itu pintu, tapi kitab Wahyu berkata ketika aku mengetok, Wahyu 3 ayat 20. Maka bagian kita adalah membuka pintu hati kita, supaya ia masuk mendapatkan kita, makan bersama-sama kita. Betul, Yesus adalah pintu. Tapi dia juga mau supaya kita membuka pintu hati kita. Untuk dia masuk mendapatkan kita. Problemnya adalah kita tidak membuka pintu hati. Kita mengunci pintu hati. Perasaan itu mendustai. Iman itu kebenaran. Katakan perasaan saya mendustai. Tapi iman adalah kebenaran. Tadi berkata ada perak. Perak berbicara tentang ketebusan. Perak bicara tentang kelepasan. Ya. Perak itu akan keluar ketika emas dipanaskan dalam suhu 1100 derajat Celcius. Maka perak keluar. Ketebusan atau kelepasan. Tembaga berbicara soal penghukuman. Pembalasan atas dosa. Kemudian tiang artinya suatu keteguhan. Dan ayat yang tadi kita baca awal. Dan alas atau kaki berbicara soal dasar. Dan semuanya ini gereja harus punya dasar yang kokoh. Melalui firman Allah. Makanya kita ada sekolah non-akademik yang namanya kelas SALT itu. Sekolah alami lawatan Tuhan 13 kali pertemuan. Bapak Ibu yang mau pelayanan, mengerti pelayanan, belajar di situ. Bapak Ibu dilatih di situ. Kita sedang buka pendaftaran untuk kelas ini kembali, gelombang baru Bapak Ibu bisa ikut. Kalau Bapak Ibu mau ikut untuk akademiknya bisa ada S1 sampai S2, sampai S3. Bapak Ibu bisa daftar ya. Bisa yang mau belajar bisa belajar. Aduh saya sudah tua, enggak, belajar itu seumur hidup. Ya. Belajar itu seumur hidup, berapa banyak yang sudah tua di sini? Ukuran tua dalam Alkitab itu 120 tahun. Ada yang sudah 120 tahun? Kalau masih 60 tahun itu masih teenagers. Masih youth. Haleluya. Yesus Kristus di dalam Injil atau firman-Nya, dia merupakan dasar yang kokoh. Yesus, kau dasar yang teguh, aman, ku bersamamu. Amin. Yesus merupakan dasar yang kokoh. Matius pasal 7. Kalau kita lihat di sana ayat 24 sampai ayat yang ke-27. Orang yang kokoh itu, orang yang bijak itu membangun di atas dasar yang kokoh. Yaitu firman Allah, mendengar, melakukan. Anda akan melihat jauh melampaui yang ada. Anda akan melihat jauh melampaui yang dapat dilihat oleh orang lain. Anda akan melihat apa yang tidak dapat dilihat oleh orang lain. Dan Anda akan melihat jauh melampaui yang dapat dilihat oleh orang lain. Itu namanya vision, visi. Jadi kalau kita tidak punya visi, maka menjadi liarlah rakyat. Tidak punya visi, maka tidak akan pernah sampai di tujuan. Misalnya hari ini kita mau ke Makassar, mau makan ikan namanya ikan kudu-kudu. Ini omong kosong, cerita omong kosong. Saya beli Anda semua tiket, kita naik pesawat, sudah di dalam pesawat pasang seatbelt, pintu pesawat tutup. Pilotnya berkata, penumpang yang terhormat, saya juga bingung mau antar Anda kemana. Berapa banyak Anda yang mau tetap tinggal dalam pesawat? Apa yang Anda akan lakukan? Anda akan buka pintu emergensi dan Anda akan lompat keluar. Pemimpin ketika tidak ada punya visi, maka Anda akan dibawa sampai kemana-mana. Ketika Anda ikut seseorang dan Anda tidak tahu orang itu membawa Anda kemana, maka Anda akan sampai di hutan belantara, Anda akan sampai di laut, di antah berantah, Anda tidak tahu kemana. Karena yang antar Anda tidak tahu visinya. Sebuah visi pasti ada tantangan. Ketika pilot berkata, pesawat ini akan membawa Anda ke Makassar, ada goncangan, ada angin, tapi tenang, semuanya baik-baik. Saya percaya Anda akan pasang seatbelt dan akan terdengar nyanyian di dalam penerbangan itu. Anda akan tertidur pules. Dan sebentar lagi akan landing. Ada angin. Ada goncangan. Tapi pilotnya tahu tujuan. Suami yang kuat, pemimpin yang kuat, gembala yang kuat itu jangan dilihat waktu semuanya baik-baik saja. Tapi dilihat ketika ada kegoncangan. Maka dia berdiri, dia berkata, mataku tertuju kepada tujuan. Bahwa masa depanku sungguh ada,
harapanku tidak akan pernah hilang. Bahwa Tuhan akan membawa aku sampai ke pelabuhan kesukaan. Gelombang ada, tantangan ada. Tapi tantangan dan gelombang itu bukan halangan. Tantangan gunung tinggi yang ada di depan akan menjadi pijakan. Dan badai akan menjadi kendaraan yang akan membawa aku lebih cepat sampai kepada tujuan. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. 1 Korintus 3 ayat 11 berkata, karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Kita harus punya dasar yang kuat, yaitu Yesus Kristus. Saya baca sebuah buku yang bagus sekali. Dan dia berkata bahwa bait Allah itu, batu-batu yang ada di Yerusalem di sana itu, batu-batunya itu digali, dibawa dari Libanon. Dan ada kalau kita masuk di bawah, kalau sampai bait Allah, kita turun jalan dalam lorong 50 meter ke bawah, kemudian kita jalan, kita bisa lihat satu batu itu bisa panjangnya 25 meter. Utuh. Dan itu tingginya bisa 4 sampai 5 meter tingginya. Bagaimana ambil? Itu dibikin dalam bentuk film dokumenter. Bagaimana batu-batu itu bisa diambil. Dan saya tanya kepada guide, ketika batu-batu itu diambil, apakah di bait Allah ada batu penjuru utama? Dia katakan di bait Allah ada batu penjuru utama yang menjadi ukuran untuk semua batu penjuru. Dan batu penjuru utama adalah Kristus. Jadi logikanya dia katakan begini, ketika batu itu ditaruh di bait Allah, itu hanya cuma bantingan batu sedikit saja. Jadi di bait Allah tidak ada lagi dengar pahatan. Di bait Allah tidak ada lagi dengar galian. Bait Allah itu adalah timbal kita datang menyelesaikan diri dengan batu penjuru utama. Jadi kita ini akan mudah menjadi seperti Yesus ketika kita menyesuaikan diri dengan firman-Nya, dengan Kristus. Saudara tahu bahwa setan itu nggak banyak di kuburan. Kenapa? Karena di kuburan semua temannya. Setan yang rumahnya di tengah-tengah, dia mau ganggu sebelah kanan. Yang kanannya tidak mau ini, dia balik ke kiri. Dia ganggu terus. Setan tetangga di seberang berkata, hei, sesama setan jangan saling mengganggu. Setan banyak di mana? Dalam gereja banyak setan. Kenapa? Karena dia tahu bahwa Anda sangat berbahaya bagi kerajaannya. Dia tahu bahwa Anda akan menghancurkan kerajaannya. Dia tahu bahwa Anda membawa terang, Anda adalah garam, Anda akan berdiri dan membawa kuasa kerajaan Allah. Setan banyak di gereja. Kenapa saudara lihat saya seperti itu? Haleluya. Contoh, ketika Anda baca Alkitab, bukan Alkitab yang Anda baca, tapi Alkitab yang baca saudara. Karena ketika Anda baca Alkitab, kepalamu turun lambat, naiknya cepat. Dan tiba-tiba Anda tidur di atas Alkitab. Jadi bukan Anda yang baca Alkitab, Alkitab baca saudara. Atau Anda pulang kerja, Anda berdoa, Tuhan terima kasih untuk hari ini yang kau telah berkati aku. Bicaralah kepada hambamu ini. Amennya besok jam 8 pagi. Nggak ada di sini, nggak ada yang mau ngaku. Yang akan menghakimi, menghukum segala sesuatu yang tersembunyi dosa dalam hati manusia. Roma pasal yang kedua, ayat yang ke-16, hal itu akan nampak pada hari bila mana Allah sesuai dengan Injil yang kuberitakan akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati manusia oleh Kristus Yesus. Dalam hal ini begini, berada di luar pintu gerbang berarti berada di daerah di mana Allah tidak memerintah, artinya kita terhilang. Berada di luar pintu gerbang. Tahun ini kita sebut dengan tahun Tuhan membuka pintu. Anda harus ada masuk melalui pintu yang bernamanya Yesus Kristus yang adalah kepala. Berada di luar ini maka Anda terhilang. Berada di luar ini maka Anda ada di daerah rawan bahaya. Berada di dalam pintu gerbang dan masuk melalui pintu gerbang berarti berada di daerah mujizat every minutes. Mujizat every day. Mujizat setiap hari. Di mana Allah memerintah. Dan saya percaya ketika setiap hari Anda bangun dan ada lagu di hati saudara, Anda mulai menyanyi. Ada kerinduan, ayo baca Alkitab. Ada berdoa.
Maka itu suara Tuhan. Gak mungkin suara setan suruh Anda baca Alkitab. Gak mungkin setan suruh Anda berdoa. Gak mungkin. Setan akan bilang pergi jalan-jalan ke mall. Main dengan teman, main HP, dan sebagainya. Setan akan ajak kita menyenangkan daging. Setan akan ajak kita untuk hanya memikirkan diri sendiri. Atau misalnya pengumuman, ayo kita puasa, kemarin puasa 21 hari. Berapa banyak yang ikut? Ya, kita awal tahun biasanya 21 hari atau 30 hari. Berapa banyak yang ikut? Berapa banyak yang tiap hari makan 5 kali. Dan tidak ajak-ajak gembalanya. Nah, apa-apa kalau Anda diberkati. Berada di dalam pintu gerbang berarti berada di daerah mujizat. Di mana Allah memerintah. Saya mau supaya saya tetap berada di dalam pintu gerbang. Masuk melalui pintu gerbang mujizat. Mengalami terobosan. Mengalami Baal Prasim. Baal Prasim adalah God's breakthrough. Terobosan besar. So, saya percaya ini adalah tahun musim. Di mana Anda akan melihat hal-hal supranatural akan terjadi dalam hidup saudara dan saya. Saya tutup dengan ini. Beberapa bulan yang lalu, kalau Anda lihat melalui media-media online, YouTube dan sebagainya. Perang antara Israel dan Gaza. Dan orang-orang yang ada di sana, orang-orang yang lagi berkunjung ke sana, yang lagi tur ke sana. Mereka arahkan ponsel ke langit dan mereka melihat aktivitas malaikat bisa dilihat melalui ponsel. Hari-hari ini saya beritahukan kepada saudara. Tuhan sedang bekerja dengan cara yang supranatural. Tanpa Anda sadar beberapa orang akan melayani malaikat, menolong malaikat. Tanpa Anda sadar, Anda akan melihat pekerjaan-pekerjaan supranatural akan ikut terlibat. Ketika Israel keluar dari Mesir, ketika mereka memberontak, Tuhan gak berjalan, Tuhan kirim satu malaikat, jaga mereka. Kekuatan satu malaikat bisa jaga kurang lebih 3 juta orang. Wow, luar biasa. Dan saya percaya bahwa hari-hari ini bukan cuma itu yang saudara lihat. Beberapa akan mendengarkan Tuhan bicara kepada saudara. Beberapa akan mendoakan orang sakit. Beberapa saudara akan berbicara dengan bahasa-bahasa yang baru. Beberapa saudara akan penuh dengan spirit of wisdom and knowledge. Tuhan sedang mengurapi umat Allah untuk pekerjaan besar yang ada di dalam. Di depan saudara dan saya. Karena itu jangan terpaku dengan masalah. Tapi lihat itu menjadi pijakan untuk naik lebih tinggi. Jangan takut dengan badai. Siapa tahu itu adalah cara Tuhan mengirimkan kendaraan untuk Anda lebih cepat sampai kepada tujuan. Yesaya 59 ayat 19, when the enemy shall come and like a flood, the spirit of the Lord shall lift up a standard against him. Ketika masalah datang seperti banjir, roh Allah menaikkan standar untuk melawannya. Roh Allah tidak memendung masalah, roh Allah tidak menahan masalah, tapi ketika masalah datang seperti banjir, dalam terjemahan Alkitab King James, Roh Kudus menaikkan standar untuk melawannya. When the enemy shall come and like a flood, the spirit of the Lord shall lift up a standard against him. Masalah datang seperti banjir. Bukan dikatakan masalah datang seperti. Ada di sini yang masalahnya datang seperti banjir? Tidak terduga-duga tiba-tiba kebanjiran dalam rumah. Ya, duga-duga tiba-tiba saudara airnya sudah sampai di leher, megap-megap. Naikkan standar saudara. Jangan hidup selevel dengan masalah, berpikir selevel dengan masalah, naik ke level lebih tinggi. Supaya Anda bisa lihat jalan keluar dan menolong orang lain. Tepuk tangan bagi Allah yang hebat dan ajaib. Haleluya, haleluya.